Shalom. Ketemu lagi dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saya yakin saudara, ketika saudara setiap hari mengikuti program Minutes of Change atau MOC dari kami, saya percaya saudara akan berubah menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang daya tarik dosa. Tahu nggak saudara, setan itu membungkus dosa agar terlihat menarik, diinginkan, dan menyenangkan. Jadi jangan terjebak saudara ke dalamnya. 2 Petrus 3 ayat 17 berkata, "Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh." Saudara, di zaman ini kebanyakan budaya tidak menganggap dosa itu jelek. Malahan banyak orang menganggap dosa itu menyenangkan. Coba aja saudara lihat, tengok media hiburan, acara TV, meme, media sosial, dan film. Mereka menggunakan dosa untuk menciptakan dagelan. Amsal 6 ayat 25 berkata, "Jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, jangan terpikat oleh bulu matanya." Saudara, kemasan demi kemasan yang demikian cantik dan indah beredar di depan mata kita. Mulai dari hal yang sederhana sampai kepada hal-hal yang urgent, kita disusupi pengertian. Sekali-kali rileks, sekali-sekali santai, tidak apa-apa. Padahal inilah strategi setan hingga kita terlena dan tidak lagi bisa melihat konsekuensinya dosa. Galatia 2 ayat 13 berkata, "Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut tersesat oleh kemunafikan mereka." Nah saudara, mata rohani kita menjadi kabur, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana kebenaran yang hakiki dan mana kebenaran yang semu. Hati dan pikiran kita jadi terbalik-balik. Benar kita bilang salah, salah kita bilang benar. Kesadaran kita sebagai orang percaya menjadi pudar. Amsal 6 ayat 26 berkata, "Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga." Jika kita telah menghalalkan segalanya demi kesuksesan dan keberhasilan, agar usaha pekerjaan kita berhasil, agar gereja kita penuh dengan mengandalkan pembicara dan pemusik yang handal, bahkan tidak sungkan-sungkan menjelek-jelekan gereja lain untuk menarik jemaatnya. Berhati-hatilah, padahal tugas gereja adalah penginjilan dan pemuritan. Injili orang yang belum bertobat, lalu muridkan menjadi murid Kristus. Amsal 6 ayat 27 sampai 28 berkata, "Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar? Pakaiannya tidak terbakar, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya?" Saudara, kita tidak bisa menaruh dua kaki di atas dua perahu yang berbeda. Kita tidak bisa bermuka dua. Suatu saat semuanya pasti terkuak. Dosa tetap dosa, tidak bisa dicampur aduk dengan kebenaran. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Jangan mengira masalah terbesar Anda ialah konflik dengan orang lain, atau sulitnya mencari pekerjaan, atau masalah kesehatan adalah karena situasi dan keadaan
Padahal masalah terbesarnya adalah karena Anda berpisah dengan Allah. Itulah sebabnya banyak orang percaya, yaitu gerejanya, kehilangan kuasa dan mujizat Allah karena terpisah dari Allah. Hari ini pastikan saudara tidak berpisah dari kasih anugerah Allah. Dan saya percaya hidup saudara pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.